warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel with Ali MS. Baik, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran seni budaya khusus kelas 10 jenjang SMK SMA. Stay tune to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran perkembangan seni teater Nusantara, terkhusus kelas 10 jenjang SMK SMA. Pada semester 1 ini, di pertemuan yang ke-13 pada mata pelajaran seni budaya, kompetensi dasar pembelajaran yang akan kita bahas adalah 3.5 menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, serta 4.5 merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Bersama saya, Aryansa, guru mata pelajaran seni budaya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan pada pagi hari ini, yaitu D. Perkembangan seni teater Nusantara. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah 1. Teater tradisional. Teater tradisional dimulai sejak sebelum masa perkembangan Hindu. Teater tradisional diciptakan sebagai bagian dari upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat di Nusantara, yang fungsinya sebagai pendukung upacara ritual. Munculnya teater tradisional sangat bervariasi setiap daerah. Penyebabnya, unsur pembentuk teater antara satu dengan daerah lainnya di Nusantara itu berbeda. Semua tergantung kondisi dan sikap budaya masyarakat setempat. Salah satu teater tradisional adalah Arja, yang ada dan masih diperankan di Pulau Dewata, Bali. Berikutnya, beberapa teater tradisional Nusantara, di antaranya 1. Wayang kulit, 2. Wayang wong, 3. Ludruk, 4. Lenong, 5. Randai, 6. Drama gong, 7. Arja, 8. Ubruk. Materi berikutnya 2. Teater transisi atau modern. Kelompok teater transisi masuk ke dalam kelompok teater tradisional. Namun, model garapannya berbeda, yaitu dengan cara memasukkan unsur-unsur teknik teater dari Eropa atau dari Barat, yang merupakan ciri masa atau periode transisi. Di masa itu, teater transisi disebut teater bangsawan. Perubahan dari teater transisi dengan teater tradisional terletak pada cerita yang sudah mulai ditulis. Namun saat itu, wujud ceritanya masih sangat ringkas atau outline story, garis besar cerita per adegan. Cara penyajiannya mulai berubah, yaitu memakai panggung dan dekorasi. Dalam teater transisi, ini sudah diperhitungkan beberapa teknik yang bisa memperindah dan menarik pertunjukan teaternya, yang mengambil unsur pertunjukan dari teater Barat dan diadopsi dalam teater Nusantara. Materi berikutnya 3. Teater Indonesia tahun 1920-an. Teater di Indonesia sekitar tahun 1920-an disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Sumbangsinya yaitu drama-drama sudah ditulis sebagai ungkapan ketertekanan akibat penindasan pemerintah Belanda terhadap masyarakat serta kaum pergerakan tahun 1930-an. Bentuk sastra drama sudah memakai bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia. Sedang cara penyusunannya model dialog atau tokoh dan pembentuk saja. Salah satu contohnya adalah Bebasari, yang berarti kebebasan yang sesungguhnya atau inti kebebasan. Hasil karya dari Rustam Effendi tahun 1926. Tujuan dari penciptaan naskah drama dan pementasannya sebagai pelopor semangat kebangsaan,
cerita naskah, drama tertulis, perjuangan tokoh utama Bujangga berusaha melepaskan Putri Bangsari dari niat jahat Rahwana. Berikutnya, penulis lakon lainnya pada masa Pujangga Baru adalah yang pertama, Sanusi Pane. Hasil karyanya Kertajaya pada tahun 1932. Yang kedua, Sandiyakalining Majapahit. Ditulis pada tahun 1933. Lakon-lakon tersebut ditulis untuk menyemangati perjuangan pada perjuangan yang masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah serta kritikan bagi kekejaman penjajahan. Usaha para penulis teater disambut baik oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada tahun 1972. Insinyur Soekarno turut serta menulis dan menyutradai teater di Bengkulu saat diasingkan oleh Belanda. Bung Karno pun bisa menulis lakon teater, di antaranya Rainbow, Krutuk Bukit Bi, dan Dokter Setan. Materi berikutnya adalah 4 teater Indonesia tahun 1940-an. Teater di Indonesia sejak tahun 1920-an adalah masa penjajahan Jepang. Semua unsur kesenian dan kebudayaan dipakai untuk mendukung pemerintah Jepang. Pada situasi penjajahan Jepang, 2 orang tokoh yaitu Anjar Asmara dan Kamajaya memiliki gagasan supaya didirikan Pusat Kesenian Indonesia. Tujuannya menciptakan pembaharuan kesenian yang selaras dengan perkembangan zaman. Usul tersebut disetujui oleh Bung Karno dan kaum nasionalis. Pada tanggal 6 Oktober 1942, di rumah Bung Karno dibentuklah Badan Pusat Kesenian Indonesia. Susunan pengurus dari Badan Pusat Kesenian Indonesia yaitu 1. Sanusi Pane sebagai ketua, 2. Mr. Sumanang sebagai sekretaris, 3. Armijin Pane, Takdir Alisajabana Karmajaya sebagai anggota. Di akhir pendudukan Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, muncul rombongan sandiwara yang melahirkan karya sastra yang berarti, yaitu penggemar maya, sekitar tahun 1944. Pimpinan Usmar Ismail dan D. Jayakusuma. Pada masa itu, perkembangan teater ditunjukkan ke arah pencapaian teater nasional. Intinya, teater tidak sebagai hiburan semata, tetapi sebagai ekspresi kebudayaan sesuai kesadaran nasional dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Materi berikutnya, 5. Teater Indonesia tahun 1950-an. Masa ini adalah masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ini, tokoh teater merefleksikan perjuangan dalam teater dengan membentuk cerita bertemakan. Di antaranya, 1. Kemerdekaan, 2. Kekecewaan, 3. Penderitaan, 4. Keberanian, 5. Nilai kemanusiaan, 6. Pengkhianatan, 7. Kemunafikan, 8. Kepahlawanan, 9. Tindakan pengecut, 10. Keikhlasan, dan 11. Pengorbanan. Pada masa ini, untuk memajukan seni teater tanah air, maka didirikan Akademi Teater Nasional Indonesia atau disebut ATNI, tepatnya pada tahun 1955. Tokoh pendirinya adalah Usmar Ismail dan Asrul Sani. ATNI berusaha memajukan teater dan mementaskan lakon-lakon terjemahan barat, contohnya dari karya Molière atau Gogol dan Chekhov.
Teknik serta metode pementasannya Stanislavski. Kemudian, ATNI merupakan akademi teater modern, didirikan pertama di kawasan Asia Tenggara. Pada masa itu, alumni Akademi Teater Nasional yang menjadi aktor dan sutradara antara lain 1. Teguh Karya, 2. Wahyu Sihombing, 3. Tati Maliati, 4. Pramana Padmadarmaya, kemudian yang kelima Galib Hussein, yang keenam Kasim Ahmad. Di Yogyakarta tahun 1955, Hermawan dan Sri Murtono mendirikan Akademi Seni Drama dan Film Indonesia atau disingkat dengan ASDRAPI. Himpunan Seni Budaya Surakarta atau HBS didirikan di Surakarta. Materi berikutnya 6. Teater Indonesia tahun 1970-an. Perkembangan teater tahun 70-an ditandai dengan didirikan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sadikin. Tujuannya untuk mengingatkan aktivitas dan kreativitas berteater di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Ujung Pandang, dan kota-kota lainnya di tanah air. Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki berhasil menerbitkan 67 judul lakon yang ditulis oleh 17 pengarang drama teater dan juga mengandalkan festival pertunjukan secara teratur. Tokoh teater tahun 1970-an diantaranya D. Jayakusuma, Wahyu Sihombing, Pramana Padmadarmaya, Teater Lembaga. Arifin C. Nur, Teater Kecil. Danarto, Teater Tanpa Penonton. Putu Wijaya, Teater Mandiri. Adi Kurdi, Teater Hitam Putih. N. Riantiorno, Teater Koma. Ikra Negara, Teater Saja. Dan Teguh Karya. Materi berikutnya 7. Teater Indonesia tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Pada masa ini, kondisi politik tanah air mencekam akibat peristiwa Malari 1974 atau 1974, sehingga pemerintah membentuk kebijakan supaya Dewan Mahasiswa ditiadakan, kegiatan kampus dilarang. Dalam kondisi tersebut, kelompok teater tetap muncul namun dalam bentuk festival teater di beberapa daerah Nusantara, yaitu A. Festival Teater di Jakarta, B. Festival Drama 5 Kota di Surabaya. Pada masa itu juga lahir kelompok teater baru, diantaranya A. Kelompok teater di kota Yogyakarta, diantaranya 1. Teater Dinasti, 2. Teater Japrik, 3. Teater Tikar, 4. Teater Sima, dan 5. Teater Gandrik. B. Kelompok teater di kota Solo, Surakarta. Masa itu di Solo ada juga teater Gidak Giding. C. Kelompok teater di kota Bandung. Muncul teater Bel, Teater Republik, dan Teater Payung Hitam. Dan D. Kelompok teater di kota Tegal. Di Tegal lahir teater RSPD. Yang E. Kelompok teater di kota Surabaya. Teater Papita, Teater Ragil, Teater Api, Teater Raja Wali, Teater Institut, Teater Tobang, Teater Nol, dan Sanggar Surabaya. F. Kelompok teater di kota Semarang, yaitu Teater Lingkar. G. Kelompok teater di kota Medan dan Palembang.
Di Medan muncul teater Kui dan di Palembang teater Fatlot. Materi berikutnya 8 teater kontemporer Indonesia. Sejak munculnya eksponen 70 dalam dunia seni teater, mulailah bermunculan seni teater kontemporer Indonesia. Eksponen 70 ini adalah cara berekspresi teater dengan gaya khas masing-masing, tidak dibatasi berkreasinya. Lalu para seniman teater beralihan kontemporer terus berkreasi sejak tahun 80-an sampai saat ini. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak sudah menyiapkan latihan soal sebanyak 5 buah soal, yang mana masing-masing jawaban pada soal tersebut ada keterkaitannya dari penjelasan materi di awal sampai akhir materi hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa untuk like, share sebanyak mungkin di sosial media kalian, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.